طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فأيها الأصدقاء وأيها الصديقات، أينما كنتم زادني الله تعالى وإياكم خيرا وحرصا. فأولا نشكر الله تعالى، فهو الذي قد من علينا بأحسن منة وبأكبر نعمة، وهي نعمة الإسلام والإيمان والصحة والفرصة حتى نستطيع أن نلتقي في هذا اللقاء. وأيضا إخواني وأخواتي، نسأل الله أن يجعل لقاءنا هذا وهو لقاء المبارك والمفيد والرائع إن شاء الله. فإخواني وأخواتي الفضلاء، في هذه الدقائق المحدودة أو في هذه العجالة إن شاء الله سنواصل البيان فيما وصلنا في لقائنا الماضي. ولكن قبل أن نواصل البيان أيها الإخوة والأخوات، كما عرفنا بأن باب معرفة علامات الإعراب يحتاج إلى طول الوقت لنكمل البيان فيه. لماذا؟ لأن هذا الباب له المسائل الكثيرة، وكما عرفنا أيضا بأن علامات الإعراب تنقسم إلى الأربع، وهي الضمة وهي الرفع والنسب والخفض والجسم. فكل هذه العلامة لها علامة أصلية. للرفع مثلا الضمة، وللنصب الفتحة، وللخفض الكسرة، وللجسم السكون. فكل واحد من هذه العلامة الأصلية أيها الإخوة والأخوات لها العلامة الآخر، وهي علامة كنيابة عنها. فمثلا الضمة هي علامة الأصلية للرفع، ولها علامة الآخر كنيابة عنها، وهو الواو والألف والنون. وأيضا للنصب وللخفض وللجسم. ولكل العلامة لها فروع. فطبعا من هذا الباب، وهو باب معرفة علامات الإعراب، يحتاج إلى طول الوقت لنكمل البيان. فلذلك أيها الإخوة والأخوات، اصبروا صبرا جميلا، واجتهدوا اجتهادا، واهتموا اهتماما، فتفهموا فهما عميقا بهذا الدرس. فعليكم أيها الإخوة أو أيها طلاب العلم، لمن أراد أن يتبحر أو يتعمق بعلوم النحو، فعليكم أن تجتهدوا وتهتموا بهذا الدرس. لماذا؟ لأن هذا شيء مهم، لا سيما من باب معرفة علامات الإعراب، وهي باب من أبواب علم النحو المهمة. لماذا؟ لأن كل الأبواب القادمة إن شاء الله متعلقة بهذا الباب. مثلا باب الفاعل، باب نائب الفاعل، إن شاء الله كل هذه الأبواب متعلقة بباب معرفة علامات الإعراب. فعليكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات وأيها طلاب العلم، عليكم أن تهتموا اهتماما جيدا بهذا الباب كي تفهموا فهما عميقا. إن شاء الله لا نطيل الكلام، تسهيلا لي وتفهيما لكم يكون البيان باللغة الإندونيسية. طيب, jadi teman-teman sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu masih tanda-tanda rofa, atau pembahasan tentang rofa. Dan kita sudah membahas yang dirofa dengan dhamma. Yang pertama adalah isim mufrad, kemudian yang kedua jamak taksir, dan insya Allah yang ketiga yang dirofa dengan dhamma adalah jamak muannas salim. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman sekalian yang belum mensubscribe channel ini, saya beri kesempatan untuk mengklik tombol subscribe-nya. Saya hitung dari angka 1 sampai 100. 1, 2, 3, 100. Baik, syukran wa barakallahu fikum ayyuha al-ikhwa wal akhawat. Insyaallah nuwasil. Teman-teman sekalian, langsung saja kita membahas atau melanjutkan pembahasan kita masih di bab tanda-tanda atau mengenal tanda-tanda i'rab, dan kita sudah membahas tanda rofa dhamma, bahwasanya yang dirofa dengan dhamma itu ada 4: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai', fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Dan kita sudah membahas isim mufrad dan jamak taksir, dan insyaallah di pertemuan kita atau di video kali ini kita akan membahas yang dirofa dengan dhamma yang ketiga, yaitu jamak muannas salim, jamak muannas salim.
Ya, yang dirofa dengan dhamma yang ketiga setelah isim mufrad dan jamak taksir yaitu jamak muannas salim. Ya, apa itu jamak muannas salim? Ya, jamak muannas salim adalah jamak atau kata yang menunjukkan banyak perempuan. Ya, banyak perempuan yang ditandai dengan atau yang ditambahkan akhirnya alif dan ta. Ya, jadi ini dia jamak muannas salim. Jadi ketika kita membahas tentang banyak perempuan di dalam bahasa Arab, maka itu tidak terlepas dari jamak muannas salim. Ya, kita mengambil contoh langsung saja teman-teman sekalian. Muslimatun. Muslimatun, seorang muslimah. Ya, seorang muslimah, satu muslimah perempuan. Kalau kita mau mengatakan banyak muslimah atau para wanita muslimah minimal 3, maka itu dinamakan dengan jamak muannas salim. Ya, cara membuat jamak muannas salim yaitu dengan menambahkan huruf alif dan ta. Ya. Jadi tulis di sini muslimatun menjadi huruf ta marbuto yang terletak di kata muslimah ini dihilangkan. Kemudian kita tambah alif, kemudian kasih ta. Muslimatun. Ini seorang muslimah. Ini banyak muslimah, ya minimal 3, 4, 5 dan seterusnya. Orang-orang atau para wanita muslimah. Kalau ini seorang wanita muslimah. Contoh lain teman-teman sekalian. Ustadzatun. Ustadzah, seorang ustadzah, ya, ustadz perempuan atau ustadz wanita. Ya, ini seorang, satu. Kalau kita mengatakan para ustadzah atau banyak ustadzah perempuan, ya tinggal ditambahkan alif dan ta di akhir kata ustadzah. Kita hilangkan huruf ta-nya. Jadi ustadzatun, ya banyak wanita atau banyak ustadzah, minimal 3. Ya, ini dia jamak muannas salim, ya jamak yang menunjukkan banyak perempuan dengan tambahan alif dan ta. Ya, jadi ada tambahan alif ta di akhir isim mufrad. Ya, jadi ini dia jamak muannas salim. Dan yang dirofa dengan dhamma yang ketiga adalah jamak muannas salim. Ya, kita ambil contoh lain, thalibatu misalnya. Thalibatun, seorang siswi. Seorang siswi. Ya, kalau kita mau mengatakan banyak siswi, ya siswi-siswi, ya kita buat jamak muannas salim menjadi thalibatun. Thalibatun, siswi. Kalau ini seorang siswi, ini siswi. Ini dia jamak muannas salim, dan kita akan membahas jamak muannas salim sebagai pembagian yang ketiga yang dirofa dengan dhamma. Kita kasih contoh. Kita hapus dulu teman-teman sekalian. Ya, kita mengambil contoh jamak muannas salim dalam kalimat zahabat al-muslimatu. Zahabat al-muslimatu. Para wanita muslimah itu telah pergi. Jadi ini adalah jamak muannas salim dan dirofa dengan dhamma. Atau harakat akhirnya berharakat dhamma. Jadi ini zahabat al-muslimatu. Ya, orang-orang atau para wanita muslimah itu telah pergi. Ya, kita ambil contoh kedua. Roja'at
At-talibatu, siswi-siswi itu telah pulang, telah kembali. Al-muslimatu jamak taksir, asalnya muslimatun. Muslimatun, seorang wanita muslimah. At-talibat asalnya talibatun, seorang siswi. Ya, dia jamak taksir dan dirofa. Tanda rofanya adalah dhamma. Ya, jadi ketika jamak taksir afwan teman-teman sekalian, ketika jamak muannas salim dirofa, maka tanda rofanya adalah dhamma. Tanda rofanya adalah dhamma. Jadi kita sudah membahas tiga yang dirofa dengan dhamma. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga jamak muannas salim. Dan ini dia contoh di dalam kalimat ketika jamak muannas salim dirofa dengan dhamma. Sekarang kita i'rab. Kata zahabat al-muslimatu. Ya. I'rabnya bagaimana? Ya sama dengan i'rab di video sebelumnya. Ya sama i'rabnya di video sebelumnya, yaitu jaa apa ya contohnya saya lupa. Ya yang jelas kata jaa. Ya kita i'rab zahaba. Yang pertama, ketika kita mengi'rab zahaba, ini ada dua. Ada zahaba dan ta. Jadi i'rabnya ada tambahan sedikit. Pertama zahaba. Zahaba ini apa teman-teman sekalian? Fi'il. Dan kita sudah mengetahui bagaimana cara mengi'rab fi'il madhi, yaitu dengan kita mengatakan fi'lun madhi. Fi'il madhi mabniun ala al-fathati. Mabniun alal fathati, dibina atas fathah, harokat akhirnya tidak berubah, ya tetap zahaba alal fathati. Kemudian yang paling penting kita katakan la mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Nah, ini dia i'rab fi'il madhi. Fi'il madhi mabniun alal fathati la mahalla laha minal i'rab. Zahaba ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu dibina, tidak berubah akhirnya. Kita sudah membahas tentang bina dan mu'rab, dan teman-teman yang belum mengetahui apa itu bina, apa itu mu'rab, ada di video pertama tentang bab ini, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Jadi fi'il madhi itu mabniun, dibina. Apa tanda dibina atas apa? Dibina atas harakat dhamma, harakat fathah, zahaba. Kemudian la mahalla laha minal i'rab. Fi'il madhi itu tidak di-i'rab karena dia dibina. Makanya ketika kita mengi'rab fi'il madhi, jangan lupakan kata-kata la mahalla laha minal i'rab. Ini dia i'rab fi'il madhi. Kemudian kita i'rab ta. Nah, bisa kita bagi dua, tapi pawan tulisnya kecil, kita sambung saja. Wat ta'u, kita katakan wat ta'u, huruf ta ini zahabat. Nah, kita katakan hiya. Ta'u at-ta'nis. Hiya ta'u at-ta'nis, ta as-sakinah. Ya, jadi ta ini adalah ta'u at-ta'nis as-sakinah. Ta yang sukun yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan, karena yang pergi di sini adalah para muslimah, dan muslimah itu adalah perempuan. Jadi kita katakan hiya ta'ut tanisi as-sakinah. Ta ini adalah ta perempuan yang sukun yang dimatikan, zahabat, ya, yang menunjukkan pelakunya adalah seorang wanita. Jadi ketika kita mendapatkan kata zahabat, raja'at, maka ta ini adalah ta'ut ta'nisi as-sakinah. Ini dia cara i'rab zahabat. Kemudian kita pindah ke al-muslimatu. Nah, al-muslimatu i'rabnya adalah fa'il. Telah pergi wanita-wanita muslimah itu. Jadi pelakunya atau yang pergi di dalam kalimat ini adalah wanita-wanita muslimah. Jadi pelakunya adalah wanita muslimah. Pelaku dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu dikenal atau diistilahkan dengan fa'il. Jadi kita katakan al-muslimatu fa'ilun.
Nah, fa'ilun. Ya, fa'il itu dia apa teman-teman sekalian kalau kita i'rab? Kita sudah bahas di video sebelumnya bahwasanya fa'il itu di rofa. Di rofa. Fa'ilun marfu'un. Fa'il itu di rofa. Ya, sekarang kalau kita sudah mengatakan marfu, ya, fa'il itu di rofa. Nah, kemudian tanda rofanya apa? Jadi wa alamatu raf'ihi, nah, tanda rofanya apa? Kira-kira kata muslimah. Ya, tanda rofanya adalah dhammah. Dhammah. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya, sekarang pertanyaannya setelah sampai di sini, kenapa dhammah? Padahal yang kita ketahui tanda rofa itu ada 4. Dhammah, alif, waw dan nun. Kenapa dhammah bukan waw alif, bukan waw, bukan nun? Ya, kenapa kira-kira? Ya, jawabannya karena dia adalah jamak taksir. Jamak muannas salim. Ya. Isim mufrad bukan. Jamak taksir bukan. Fi'il mudhari bukan. Dia adalah jamak taksir dan jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim ya afwan, saya sering keceplosan sebut jamak taksir. Ini adalah jamak muannas salim dan jamak muannas salim ketika di rofa maka tanda rofanya adalah dhammah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jurrum, wal dhammati fama dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Ya, dhammah itu menjadi tanda rofa pada 4 tempat. Al-ismul mufrad, isim mufrad, jamu taksir, jamul muannas salim, jamu muannas salim, wal fi'lul mudhari dan fi'il mudhari. Nah, kita katakan di sini kenapa dhammah, bukan alif, bukan waw, bukan nun, karena dia adalah jamak taksir. Li'annahu jamut taksir, jamul astagfirullah. Sering keceplosan afwan. Li'annahu jamul muannas salim. Ya. Kenapa tanda rofaknya adalah dhammah? Karena dia adalah jamak muannas salim. Jadi teman-teman sekalian, maaf, saya sering keceplosan menyebut jamak taksir yang mungkin kurang fokus di video kali ini. Entahlah ada satu dari lain hal yang menyebabkan pikiran itu kemana-mana. Jadi ya mohon dimaklumi. Kita lanjut ya. Nah, ini dia i'rab jamak muannas salim. Fa'il, marfu. Fa'il itu kalau kita meng'irab fa'il teman-teman sekalian pasti ada kata marfu. Ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Li'annahu jam'ul muannas salim. Karena kata muslimat ini adalah jamak muannas salim dan jamak muannas salim ketika di-i'rab maka tanda i'rabnya atau tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, ini dia teman-teman sekalian yang dirafa dengan dhammah yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Dan saya kira contohnya jelas. Insyaallah ketika teman-teman bertanya bagaimana kita mengetahui bahwa kata itu dirofa, ini tidak dirofa dan seterusnya, insyaallah kita akan jelaskan di bab yang akan datang tentang isim-isim yang dirofa. Jadi ada beberapa isim yang dirofa dan ada beberapa isim yang dinasab, ada beberapa isim yang dijar dan tidak ada isim yang dijazam. Ya, jadi kita akan mengetahui kenapa dia dirofa atau apa-apa saja yang isim yang dirofa, apa-apa saja isim dinasab di bab-bab yang akan datang. فلذلك إخواني وأخواتي أقول لكم مرارا وتكرارا بأن هذا الباب وهو باب معرفة علامات الإعراب من أهمية أبواب علم النحو. لماذا؟ لأن كل الأبواب القادمة إن شاء الله متعلقة بهذا الباب فعليكم اهتموا جيدا اهتماما بهذا الباب. لماذا؟ هذا شيء مهم. عليكم أن تفهموا جيدا فهما عميقا. Nah, jadi ini dia teman-teman sekalian yang dirofa dengan dhammah yang ketiga dan insyaallah nuwasilul bayan fi taksim syai' al-marfu' bi dhammati al-akhir wa huwa al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan yang akan datang yang di-i'rab atau yang menjadi yang dirofa dengan dhammah yang keempat yang terakhir yaitu fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai', yang tidak bersambung dengan akhirnya dengan sesuatu. Jadi insyaallah ini dia pembahasan tentang jamak muannas salim yang dirofa dengan dhammah. Insyaallah contoh-contohnya jelas dan sebagaimana yang saya katakan untuk mengetahui isim-isim yang dirofa insyaallah akan datang penjelasannya di video-video yang akan datang. Falidalik
اصبروا وصابروا، اهتموا اهتماما، اجتهدوا اجتهادا بهذا الباب. سوف نبين لكم أنواع المرفوعات الأسماء، إن شاء الله نبين أن هذه العلامة أو أن هذا الباب في يوم ما. فلذلك اصبر واجتهد واهتم بهذا الباب أولا، ثم بعد ذلك فكروا في الأبواب القادمة إن شاء الله. طيب إخواني وأخوات، نختم لقاءنا هذا. لعل البيان مفهوم لديكم، فإن لم تفهم فعليكم أن تقدم الأسئلة في هذا الفيديو. طيب.